Saat menerima paparan awal dari tim kelompok kerja yang terkait penyusunan dokumen strategis pertahanan negara pada 27 Desember 2021, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia perlu mengubah cara pikir lama yang percaya bahwa perang tidak akan terjadi dalam 30 hingga 40 tahun ke depan. Menurut ex-Komandan Jenderal Kopassus ini, Indonesia hanya dapat mempersiapkan diri dan mengantisipasi semua bentuk ancaman serta kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika mengubah cara pikir lama tersebut. Pernyataan penting itu dikeluarkan di saat meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik yang melibatkan aktor-aktor besar. Mengacu pada dokumen strategis Kementerian Pertahanan, secara jelas dinyatakan bahwa Indonesia perlu menerapkan sistem mandala pertahanan luar yang mengharuskan Indonesia untuk tidak hanya melindungi perairannya sendiri, namun musuh di wilayahnya sendiri atau ketika dalam perjalanan menuju Indonesia. Namun terdapat gap antara pernyataan di dokumen strategis dengan kemampuan yang dimiliki oleh kekuatan pertahanan Indonesia saat ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kemampuan fiskal pemerintah membiayai belanja pertahanan. Terlebih lagi sejak 2020, kemampuan fiskal pemerintah mengalami tekanan berat akibat pandemi COVID-19, sehingga berimplikasi pada besaran anggaran pertahanan. Meskipun pada tahun fiskal 2021, Kementerian Keuangan menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP sebesar 5,8 miliar US dollar, namun pada tahun anggaran 2022, kementerian itu hanya mampu memberikan 3 triliun rupiah sebagai rupiah murni pendamping atau RMP sebagai dana pendamping PSP. Akuisisi kapal selam merupakan salah satu program dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri DRPLN 2020-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Sejak akhir tahun 2021, Kementerian Pertahanan telah membuka beauty contest untuk pengadaan kapal selam dan setidaknya 3 galangan Eropa diundang untuk mempresentasikan solusi mereka. Salah satu di antaranya adalah Naval Group yang pada Desember 2021 telah melakukan presentasi solusi mereka, yaitu kapal selam kelas Scorpion di Kementerian Pertahanan. Guna merespon perkembangan lingkungan strategis, sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia untuk memiliki kapal selam ocean going. Sejak 1959, Indonesia senantiasa mengoperasikan kapal selam ocean going karena dapat menjawab kebutuhan operasional pada perairan yurisdiksi Indonesia dan sekitarnya. Jika Indonesia serius ingin meningkatkan kemampuan pertahanan, termasuk beroperasi di luar wilayah perairan teritorial, maka pembelian kapal selam ocean going kepada TNI Angkatan Laut adalah hal penting yang harus dilakukan. Kapal selam ocean going dapat menjadi senjata strategis karena kehadirannya di laut cenderung sulit untuk terdeteksi oleh musuh. Kapal selam tipe ini juga memungkinkan Indonesia untuk melakukan operasi pengumpulan data-data intelijen terhadap musuh di wilayah perairan lawan. Mengingat kapal selam ini memiliki daya tahan yang panjang dan mampu berpatroli setidaknya selama 60 hari. Dengan karakteristik yang senyap, kapal selam dapat memberikan deterrence terhadap musuh, sehingga rencana pengadaan kapal selam oleh Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari negara-negara lainnya di sekitarnya. Sebaliknya, membeli kapal selam littoral tidak disarankan bagi Indonesia karena kapal selam jenis ini mempunyai deterrence yang rendah sebagai konsekuensi karakteristik operasionalnya yang serba terbatas. Dalam pemilihan kapal selam diesel elektrik, selalu terjadi perdebatan tentang apakah memilih kapal selam yang mengadopsi Air Independent Propulsion (AIP) atau non-AIP. Mengacu pada data yang tersedia, dari 13 negara operator kapal selam diesel elektrik, 5 negara memilih kapal selam berteknologi AIP, sedangkan 8 negara lainnya mengadopsi kapal selam non-AIP. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa mayoritas operator tidak memilih AIP dan hanya sedikit yang mengadopsi teknologi AIP. Penting untuk disadari bahwa setiap teknologi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kapal selam AIP mampu menyelam secara terus-menerus di bawah air selama 14 hari sebelum harus melakukan kedalaman periskop secara rutin untuk melakukan pengisian ulang baterai. Pengisian ulang baru harus dilakukan secara terjadwal hingga kapal selam itu kembali ke pangkalan untuk bekal ulang bahan makanan, bahan bakar dan pengisian ulang hidrogen untuk AIP.
Selama belum dilaksanakan pengisian ulang hidrogen, kapal selam tipe ini tidak dapat menyelam secara terus-menerus selama 14 hari. Kekurangan kapal selam tipe ini adalah harus selalu tersedianya pasokan hidrogen dengan kemurnian 99% untuk diisi ulang ke kapal selam pada setiap pangkalan yang mendukung operasi kapal selam. Berdasarkan data yang tersedia, biaya pengisian ulang AIP berkisar antara 250.000 US dollar sampai dengan 350.000 US dollar sekali pengisian. Tergantung dari pasokan bahan makanan yang dimiliki, kapal selam AIP dapat dideploy hingga 60 hari di laut. Adapun kekurangan kapal selam non-AIP adalah hanya mampu menyelam terus-menerus di bawah laut sampai 8 hari. Setelah itu kapal selam ini harus melakukan pengisian ulang baterai lewat kedalaman periskop sebelum dapat kembali menyelam di bawah laut untuk 8 hari berikutnya. Namun kekurangan tersebut sekaligus menjadi kelebihan kapal selam non-AIP dibandingkan kapal selam AIP, yaitu tidak adanya biaya rutin yang harus dikeluarkan oleh operator untuk pengisian ulang, sehingga biaya operasionalnya lebih murah. Selain itu, kapal selam jenis ini dapat beroperasi hingga 70 hari di laut dengan dukungan bahan makanan dan bahan bakar yang memadai. Sejak awal dekade kedua abad ke-21, Indonesia telah mempunyai aspirasi untuk membangun industri kapal selam secara mandiri guna menghindari ketergantungan pada pasokan negara lain. Aspirasi itu diwujudkan dalam 7 program prioritas industri pertahanan yang diimplementasikan di PT PAL Indonesia melalui pembangunan fasilitas kapal selam. Pemerintah juga telah mengucurkan penanaman modal negara atau PMN senilai 2,7 triliun rupiah untuk mendukung upaya membangun industri kapal selam. Namun penting untuk diperhatikan bahwa Indonesia harus memiliki mitra asing yang dapat diandalkan untuk membangun kapal selam, yaitu galangan yang telah mempunyai pengalaman dalam mendesain dan mengkonstruksi kapal selam. Membangun kembali kekuatan kapal selam Indonesia harus selalu didukung oleh industri kapal selam yang kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu waktu minimal sekitar 20 tahun agar industri yang dimaksud terwujud melalui proses learning curve yang dibantu oleh galangan kapal selam asing. Jangka waktu 20 tahun dapat dicapai apabila tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah Indonesia sendiri. Mengingat paling lambat setiap 10 tahun sekali Indonesia akan memiliki pemimpin baru. Industri kapal selam sendiri dapat menjadi sustainable apabila setiap 5 tahun sekali mendapatkan pesanan dalam jumlah yang cukup besar dan setiap tahun sekali mendapatkan pekerjaan maintenance, repair, and overhaul atau MRO dari pemerintah. Membangun kembali kekuatan kapal selam Indonesia adalah sebuah keharusan dan keniscayaan. Namun hal itu harus diikuti pula dengan membangun kemampuan industri kapal selam dalam negeri. Untuk hal yang terakhir, semua pihak perlu bersikap realistis dalam memahami betul sampai mana sejauh teknologi readiness level Indonesia untuk kapal selam. Meskipun galangan Indonesia sudah bisa merakit kapal selam, tetapi hal yang paling mendasar yaitu kemampuan desain kapal selam yang belum dipunyai. Melalui pemilihan mitra galangan kapal selam yang tepat, kemampuan mendesain dan membangun kapal selam dapat dimiliki dalam jangka panjang.